Kawan pajak, selamat datang kembali di Jackpot Jagadu, Jakarta Jagadu, Jagadu Podcast ya. Jagadu Maklum Podcast. karena ini pemain baru Jagadu Podcast. Kali ini bersama saya Andi Ginting. Saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber handal teman Wah, kita. saya Angga Angga apa nih Mas? Arya Erlangga. Arya Erlangga. Baik. Jadi kawan pajak, sekarang sudah bulan 11. Jadi mungkin mendekati tahun 2026 sudah banyak pertanyaan seputar SP tahunan yang masuk ke kita, Mas Angga. Betul. Ya, jadi apalagi ini di tahun peralihan ya, tahun peralihan artinya nanti para wajib pajak akan menggunakan sistem baru Ya, yang lagi hits Cortex untuk katanya. lapor tahunan ya Bang ya. Betul sekali. Oke. Jadi untuk itu kita sudah rangkum berbagai pertanyaan kawan pajak yang umumnya ditanya, yang datang ke kantor kita begitu ya, atau yang tanya lewat WA. Nah, artinya bagi kawan pajak yang belum sempat datang atau belum terinfo, kita bahas satu persatu di sini. Oke. Oh, berarti ini kita ngapain nih hari ini? Ya, kita bahas putar tanya apalah, maksudnya topik-topik SPT tahunan. Oh, yang sering ditanyain Yang sering gitu ya. ditanyain. Oke, Oke. boleh-boleh lah. Gimana tuh? Nah, pertama ini pertanyaan yang paling mendasar deh. Hmm. Tahun ini lapor SP tahunan di mana? Apakah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Pak? Kalau tahun sebelumnya kan DJP Oke. online, tahun ini gimana? Monggo, Oke, silakan. tahun ini berarti tahun pajak 2025, kita laporin nanti di 2026 gitu ya Bang ya. 2026 ya. Oke, jadi mulai tahun pajak 2025, kita nanti lapornya di 2026, kita sudah lapor pakai sistem baru yaitu di Cortex. Cortex. Beda dengan yang dulu kita pakai DJP online ya. Kalau ingat dulu pakai e-filing, kalau lupa passwordnya kita harus minta e-fin ke kantor pajak. Nah, nanti kita sudah beralih ke sistem baru yaitu Cortex. Gitu, Oke, Bang. Cortex artinya 2026 nanti yang mana kita melaporkan tahun pajak dulu itu udah pakai Cortex begitu ya. betul. Berarti alamatnya gimana Mas Angga? Alamatnya nanti ketik aja cortexdjp.pajak.go.id. Oke, siap itu ya kawan pajak. Nggak ada aplikasi ya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku aplikasi Cortex itu nggak ada. Dipastikan Hoax ya, tuh hoax. Karena penipuan juga kita nggak Penipuan tahu. juga. Bisa jadi penipuan itu. Oke, nah ini kan pasti kawan pajak bertanya-tanya nih, kalau sistem baru apa yang mesti mereka siapkan nih? Bagi apalagi mereka yang baru pertama kali nih mau mengakses Cortex Mas Angga. Nantinya gitu, apa yang mesti mereka siapkan dulu nih bagi kawan pajak nih? Ya. Kalau yang sebelumnya udah pernah lapor DJP online, jadi nanti pas di Cortex DJP itu teman-teman cukup pilihnya yang lupa kata sandi, Bang. Lupa kata Lupa sandi. kata sandi, nanti masukkan NPWP. NPWP-nya tuh yang NIK sekarang ya. Jadi udah nggak pakai yang NPWP 15 digit, tapi pakai NIK. Pakai nik. Oke. Kita masukkan NIK-nya, terus nanti untuk pengiriman link reset passwordnya itu ada dua cara. Mau lewat email atau di nomor HP. Nomor handphone. Itu email dan nomor HP yang terdaftar di sistem. Kalau misalkan sama, emailnya bisa dibuka, ya nanti linknya itu nanti dikirim ke email. Kirim ke email. Atau kalau lewat nomor HP, bentuknya SMS. Oke. Nah, berarti kan artinya emailnya harus aktif begitu ya? Harus aktif. Kalau nggak aktif, nggak bisa dibuka, nggak bisa lupa password Sama nanti. nomor handphonenya juga. Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya mungkin banyak juga nih kasus di kawan pajak, emailnya udah kepenuhan atau pada saat itu emailnya udah lupa email gitu kan, pakai email yang Oke. sementara itu gimana tuh? Nah, kalau kondisinya kayak gitu, teman-teman bisa nanti datang ke KPP terdekat buat ngubah email atau nomor HP, Bang. Untuk pertama kali ya, ke KPP terdekat tuh bisa. Untuk pertama kali aja. Nanti kalau kalian udah berhasil login ke Cortex, itu bisa ngubah email sendiri. Nah, kalau ini kan posisinya kita belum berhasil login nih, mau nggak mau perubahan datanya harus ke KPP. KPP. Gitu. Tapi nggak mesti KPP terdaftar tapi ya? Nggak mesti, di mana aja bisa. Oke, siap-siap. Jadi harus pastikan emailnya aktif nih. Harus aktif. Oke, nah. Sama ingat, kalau nggak ingat alamat emailnya juga sama aja, Bang. Oke, siap. Jadi pastikan ya kawan pajak. Biasanya yang emailnya banyak, aduh yang mana ya, kan nggak ingat tuh. Ya, jadi pastikan lagi nanti link untuk reset passwordnya dikirim ke email. Betul. Oke. Nah, artinya dengan begitu kita udah masuk ke Cortex-nya itu begitu ya, Mas Angga ya? Nah, nanti setelah dapat link di email, kita klik, kita bikin password barunya dulu, Bang. Bikin password untuk bisa masuk si Cortex-nya tadi. Jadi mirip kayak kita kalau lupa password sosmed lah. Siap. Kan bikin dulu password barunya tuh. Nah, bikin password baru selesai,
Baru nanti kita login pakai nick sama password yang kita buat tadi. Oke, oke, oke. Jadi passwordnya ini apakah sama dengan DJP online atau kita bedakan juga nih? Nggak ada ketentuannya sih, mau disamain ya boleh, tapi dia minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka, sama ada karakter khususnya kayak titik, tanda seru gitu. Oke, begitu ya. Yang pastikan kombinasinya itu Kombinasi. Oke, Betul. siap. Nah, begitu berarti artinya sudah masuk ke Cortex, Evin nggak perlu lagi dong berarti ya? Nggak Evin. perlu. Kita di Cortex udah nggak perlu Evin lagi tuh. Oke, oke. Jadi begitu itu kawan pajak ya. Jadi Evin nggak perlu lagi, artinya pastikan nanti kawan pajak harus masuk dulu ke Cortex. Nah, nanti Mas Angga, kalau nggak ada Evin misalnya, nah nanti proses tanda tangan di ininya gimana tuh di SP tahunannya? Apa yang mesti disiapkan lagi oleh kawan pajak ini semua? Oke. Kalau dulu kita lapor di DJP online, pas mau submit kan pasti dapat kode verifikasi ya Bang ya? Betul. Bentuknya Verifikasi. kombinasi angka huruf lah. Setelah kita isi semua, ya kan? Kan klik kode verifikasi di sini nanti masuk ke email. Nah kalau di Cortex itu kita nggak pakai lagi kode verifikasi, tapi pakainya passphrase atau istilahnya kode otorisasi. Siap. Jadi nanti teman-teman yang udah berhasil login Cortex itu silahkan bikin kode otorisasinya itu di menu portal saya, terus permintaan kode otorisasi. Nah, Oke. jadi bentuknya apa sih kode otorisasi? Itu bentuknya kayak password juga. Jadi mau disamain sama password login pun juga nggak masalah, Bang. Boleh juga. Boleh juga. Ketentuannya sama tadi, 8 karakter, kombinasi angka, huruf, ada huruf besar, huruf kecil, sama karakter khusus. Gitu. Huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus. Karakter khusus ini maksudnya apa nih? Kayak pagar, tanda seru. Oh, Titik. gitu. Ya. Ya apa itu Simbol-simbol gitu lah. simbol itu ya yang biasanya di keyboard di atas itu biasanya ya. Ya Di atas itu. biasanya. Oke, jadi itu step pertama ya. Step pertama bagi kawan pajak untuk bisa lapor SPT tahunan. Betul. Nah, itu untuk membuat akun Cortex itu sama kode otorisasi yang Mas Angga bilang, itu dilakukan di 2006 ya atau sekarang udah bisa tuh Mas Angga? Sekarang udah bisa, Bang. Oh gitu. Kan Cortex itu sudah di-launching untuk tahun pajak 2025. Nah, otomatis kan kalau untuk yang PPH kayak PPH 23, terus unifikasi PPN itu kan udah jalan nih sebenarnya. Jadi Cortexnya udah bisa dibuka, tinggal yang orang pribadi ini buat persiapan di tahun depan. Jadi nggak harus nunggu tahun depan dulu baru aktivasi Cortex tuh jangan. Oke, jadi nanti 2006 langsung lapor ya, jangan proses masuk akunnya, aktivasi akunnya. Iya. Barengan juga bisa tambah ini ya, bisa menghemat waktu ya, Mas Angga ya. Iya. Nah, tahun depan tuh tinggal terima bukti potong, udah kita laporin aja, udah nggak mikirin lagi. Aduh, aktivasi Cortexnya caranya gimana, emailnya apa, kode otorisasinya gimana cara buatnya, udah nggak mikir lagi gitu, Bang. Baik, baik. Jadi itu mungkin step pertama ya, yang Bapak Ibu kawan pajak yang lakukan, para pemirsa jackpot. Nah, jadi masuk ke aktivasi akun sama kode otorisasi. Iya. Nah, ini udah masuk nih. Udah masuk akun, udah buat kode otorisasi. Nah, di SPT tahunan nanti, ini kita bicara orang pribadi. Orang pribadi dulu, oke. Apakah masih ada, kita pilih formulir 1770 yang biasanya kawan pajak ada yang usahawan, kalau dia karyawan ada istilahnya 1770S, kalau yang di bawah 60 juta penghasilan bruttonya SS, itu masih ada juga itu Mas Aga? Oke, nanti di Cortex itu udah nggak ada lagi pilihan yang SS ataupun yang polos, Bang. Tapi nanti kita Tidak ada lagi. nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi nanti pembedanya adalah dari jenis penghasilannya, apakah sebagai karyawan, pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Jadi nanti di bagian atas itu kita milih sumber penghasilan kita sebagai apa. Nah, itu yang nanti akan berpengaruh terhadap lampiran SPT yang terbuka. Jadi kalau teman-teman sebagai karyawan pilih penghasilan dari pekerjaan, itu nggak akan kebuka lampiran yang usahawan atau pekerjaan bebas, Bang. Gitu. Tapi kalau misalnya dia dulu kan ada kasus tuh, misalnya kalau dia usahawan dan juga karyawan, apakah harus pilih salah satu atau bisa pilih dua kegiatan juga tuh? Saya sebagai karyawan, saya juga punya usaha, bisa juga tuh. Nah, pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau di SPT kita bisa milih lebih dari satu jenis sumber penghasilan, Bang. Jadi misalkan kita karyawan juga merangkap usahawan, itu bisa di checklist 2 tuh. Oke. Karena banyak, pasti saya yakin nih kawan pajak ini yang lagi menyaksikan ini pasti banyak kondisinya seperti itu kan. Artinya
kadang-kadang karyawan, kadang-kadang di luar freelance juga gitu kan. Betul. Live TikTok gitu kan banyak sekarang Betul. pekerjaannya. Misalkan kita nih kayak karyawan tapi nyambi jualan online. Ya, Kalau cuma ngisi karyawan, nanti kolom yang untuk usahanya mana nih kan nggak tahu nih. di mana Di mana? melakukannya. Jadi itu tadi ya, centangannya itu jangan lupa ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita bicara karyawan nih, Mas Angga. Karyawan. Oke. Oke, nah, apakah bukti potong harus kita bawa juga? Karena dulu kan kalau karyawan kan dasarnya itu kan dia bawa bukti potong 1721 A1, A1 kalau yang swasta kan, A2 kalau yang PNS. Ya. Nah, kalau yang Cortex ini gimana nih? Apakah memang itu masih ada atau memang di sistem udah disediain juga tuh? Gimana Mas Angga? Oke. Jadi nanti di Cortex itu sebenarnya agak mirip sama yang di DJP Online, Bang. Kan dulu pernah juga tuh ketarik datanya DJP Online. Siap. Kita baru buka. Ini nanti di Cortex juga sama. Dia data bukti potong yang dari kantor itu akan ketarik otomatis atau sebutannya pre-populated. Pre-populated. Oke. Tapi masih bisa kita edit gitu. Jadi kita bisa nambahin manual, tapi menu pre-populatednya itu juga jalan, akan ketarik otomatis. Kalau seumpama misalkan tarikan datanya itu nggak sesuai atau nggak lengkap, itu masih kita bisa edit. Seperti itu, Bang. Tapi dengan catatan gini ya, nick-nya kita itu udah terdaftar di Cortex. Karena kalau nick-nya tidak terdaftar di Cortex, itu kan si pemberi kerjanya pasti pakai NPWP sementara tuh yang 99 itu. Iya, yang dulu Nah, itu. kalau sampai nanti akhir tahun dia nggak aktivasi akun Cortex-nya, itu nggak bisa dibikin A1. Jadinya nggak ketarik nanti. Oke. Jadi pastikan bahwasannya memang nick-nya kawan pajak ini pun udah terintegrasi dengan Cortex. Jadi ngeceknya mereka udah terintegrasi atau enggak gimana tuh Mas Anda? Ngecek misalnya nick-nya, aku udah terintegrasi apa enggak ini Pak nick-nya gitu. Oke, sebenarnya ada beberapa cara, Bang. Pertama dari pemberi kerjanya dulu nih. Ketika input bukti potong bulanan, masukin nick-nya pegawai, kalau tiba-tiba munculnya 99, oh dia belum terintegrasi nih. Oke. Berarti bisa dikasih tahu tuh ke pegawainya untuk segera aktivasi akun Cortex-nya. Oke. Artinya nick-nya belum terintegrasi nih. Ya mereka mesti kemana nih? Harus bisa mengintegrasikan sendiri atau harus ke KPP juga nih Mas Angga kalau case-case seperti itu? Bisa mandiri, bisa juga ke KPP, Bang. Tapi tergantung kondisi ya. Kalau misalkan email, nomor HP-nya itu lengkap terdata, itu bisa secara mandiri. Tapi kalau ternyata Di mana di ini Mas? Misalnya? oh ya, nanti di Cortex DJP itu kan ada pilihan yang registrasi daftar baru. Itu bisa di situ. Bisa di situ juga ya. Tapi kalau bingung teman-teman ya bisa ke KPP terdekat aja, nanti bisa dibantu. Oke, jadi sudah banyak juga sebetulnya ya Banyak. wajib pajak yang belum terintegrasi nick-nya itu belum padan istilahnya. Iya. Itu datang ke KPP gitu Betul. kan. Karena mungkin ada langkah-langkah yang mungkin kawan pajak belum paham dia langsung ke KPP. Betul. Oke. Nah, baik, menyambung tadi kita udah sampai tadi apa namanya pelaporan di karyawan gitu kan ada satunya. Nah, secara dokumen sebetulnya artinya komponen-komponen yang mesti dilaporkan nanti oleh kawan pajak. Apakah ada perubahan di Cortex ini Mas Angga atau sebetulnya ini hanya sistem yang berubah tapi komponen-komponennya artinya sebenarnya sama aja tahun lalu. Gimana Mas Angga? Silakan. Oke, secara komponen atau substansi ya Bang ya, itu sama aja sih. Karena basicnya kan kita pakai bukti A1 nih kalau karyawan. Siap. Hanya ya, user interface-nya aja lah yang di tampilan SPT-nya itu yang berubah. Kayak dulu di DJP Online kita ngisi itu paling belakang dulu lampirannya, lampiran harta, utang, baru nanti ke lampiran penghasilan final. Tapi kalau yang Cortex itu kebalikannya. Kita justru ngisi induk terlebih dahulu. Induk kayak tadi. Terbalik berarti ya. Terbalik. Jenis pekerjaannya apa? Jenis usahanya apa nih? Pekerjaan, usaha atau freelance, pekerjaan bebas. Terus nanti di bawah-bawahnya tuh isinya pertanyaan semua. Yang jawabannya ya tidak, ya tidak. Siap. Itu nanti yang akan berpengaruh ke lampiran apa yang terbuka, Bang. Dari jawaban yang kita pilih. Dari jawab. Jadi semacam kayak jawab pertanyaannya kayak mana sih? Misalnya pertanyaan kayak mana nih misalnya? Contohnya, apakah Anda menerima penghasilan yang bersifat final dari penghasilan peredaran bruto tertentu, ya atau tidak? Oh, pertanyaannya begitu ya. Berarti kan yang UMKM nih. Oke. Kalau misalkan ada, kita pilih ya, nanti silakan isi lampiran sekian.
Oh. Itu yang rekapan apa Januari sampai Desember. Oh gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang nantinya menentukan kita. Ini kalau nggak salah sebetulnya pertanyaan begitu pun pada saat kawan pajak waktu eranya DJP online, pada saat mengisi e-filingnya, Ya. itu kan sebenarnya ada pertanyaan juga di awal ya. Ada. Apakah Anda melakukan usaha pekerjaan Ya. bebas? Kayak gitu tuh. Kan? Terus apakah Anda memilih memilih terpisah gitu, suami yang memilih terpisah kan ada juga begitu kan? Betul. Jadi semacam begitu sebetulnya pertanyaannya. Mirip kayak gitu, Bang. Oke. Jadi itu tadi ada jadi perbedaannya nanti di apa ya di Cortex sama DJP online. Artinya kalau di DJP online dari belakang ya biasanya Dari kita belakang, dari belakang, ini kemudian dari depan. Dari depan. Oke, nah ini juga banyak juga nih Mas Angga pertanyaan yang hampir semua wajib pajak tanyakan nih. Umumnya yang Oke. wajib pajak karyawan yang istri Istri. yang cewek. Nah, dia nanyanya gini, ini kan nanti udah pakai NIK nih Pak, udah pakai NIK, NPWP-nya, katanya gosip-gosipnya kan, kalau udah pakai NIK dan dia memilih terpisah, artinya masing-masing NPWP-nya, katanya nanti pajaknya itu bisa kurang bayar. Itu gimana tuh Mas Angga? Apakah di Cortex otomatis nanti keluar kurang bayarnya karena udah pakai NIK atau gimana tuh? Oke. Sebenarnya kalau hitungan kurang bayar di NPWP istri suami yang terpisah itu udah isu dari zaman dulu ya Bang ya. Potensi Sebetulnya kurang ya, bayar. sebetulnya itu tiap tahun dua terus. Betul. Cuma kalau pertanyaannya apakah di Cortex nanti data penghasilan istri itu akan ketarik otomatis gitu kan? Otomatis gitu maksudnya. Ya. Sebenarnya ini juga sesuatu yang menarik Bang, karena kan kita belum pernah nih ada potensi seperti itu akan ketarik. Betul. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, di sini kita ingin mengedukasi bahwa perbedaan antara NPWP gabung dan terpisah itu plus minusnya seperti ini loh. Mungkin aku jelasin ya Bang ya. Boleh. Kalau keuntungannya NPWP gabung deh. Kalau NPWP gabung itu keuntungannya penghasilan istri dari satu pemberi kerja akan dianggap penghasilan final. Nanti masuknya ke SPT suami di kolom penghasilan final. Jadi nggak akan digabung dengan penghasilannya suami tuh, beda kolom dia. Oke, final ini udah selesai lah dia ya. Selesai nggak digabung. Betul. Oke. Tapi kalau terpisah, itu nanti cara ngitungnya penghasilan neto keduanya itu dijumlahkan dulu, kurangi PTKP bersama, ketemu penghasilan kena pajak gabungan, baru dikali tarif. Ketemulah PPh terutang gabungan. PPh terutang gabungan. Nah, baru nanti diproporsikan suami berapa, istri berapa. Caranya PH neto suami per PH neto total kali PPh gabungan. Ketemu punya suami. Yang istri juga gitu. Nah, itu dia akan ada potensi kurang bayar di dua-duanya. Gitu. Bisa kemungkinan seperti itu. Bisa kemungkinan seperti itu, Bang. Kenapa bisa kemungkinan kurang bayar, Mas Angga? Logikanya kenapa tuh? Karena gini, masing-masing dari suami istri ini kan dipotong kantornya ya. Dapat 2 PTKP nih. Dari PPh 21-nya. Nah, begitu mau lapor SPT kan penghasilan netonya digabung, otomatis jadi lebih besar kan? Penghasilan netonya lebih besar nih. Pastilah. Terus dikurangi PTKP gabungan, penghasilan kena pajaknya pasti gabungan nih. Nah, ada kemungkinan dia akan pindah lapisan tarif yang mungkin sebelumnya masing-masing itu kena tarif 5%, ketika digabung, dia jadi masuk ke tarif 15%. Oh gitu. Itu yang kadang-kadang mengakibatkan kurang bayar. Iya, itu yang mungkin sebagian dari kita tuh belum ngeh gitu, Bang. Nah, kenapa kita ya baiknya itu NPWP gabung aja. Rugi dong kalau kayak gitu. Iya kan jadinya dia harus nambahin kekurangannya, harus setor. Itu aturannya sebenarnya aturan lama atau memang di Cortex ini aja Mas Angga baru itu? Aturan maksudku digabung kena tarif lebih tinggi kalau levelnya udah naik itu sebenarnya aturan lama tuh sebenarnya karena di Cortex ini aja diterapkan. Sebenarnya udah sejak dulu Bang, sebelum Cortex itu aturannya seperti itu untuk yang NPWP terpisah. Karena pada prinsipnya gini, satu keluarga itu kan dihitung sebagai satu kesatuan ekonomis. Makanya pada saat penghitungan pajaknya itu digabung. Meskipun dari masing-masing itu dipotong dari kantornya. Pokoknya ini satu keluarga satu NPWP aja deh, penghasilannya digabung, istrinya juga masuk ke situ gitu lah. Idealnya gitu, biar nanti penghasilan istri itu dianggap final. Tapi kan ya di lapangan tuh beda aja. Kita nemuin kondisinya
kantor harus minta NPWP yang atas nama sendiri. Betul. Ada juga kasus kadang-kadang begini Mas Angga, memang kadang-kadang itu memang kondisional tadi ya. Ada situasi yang memang membuat si istri itu harus buat NPWP misalnya Betul. kan. Kalau kadang-kadang dia berurusan dengan bank lah misalnya Iya. kan. Ini harus NPWP yang atas nama si istri karena yang minjem si istri misalnya begitu. Ya, itu juga bisa tuh. Tapi implikasinya begitu tadi ya. Implikasinya begitu tadi ya. Ya, padahal kalau dulu sih sebenarnya bisa namanya cetak NPWP istri ya, namanya istri tapi nomornya kan nomor suami tuh. Oke. Cuma karena mindsetnya harus bikin NPWP sendiri, ya jadinya daftar kan, NPWP terpisah jadinya bang. Oke, nah misalnya nih dia sebenarnya nggak ada urusan lain nih keperluannya nih, Oke. dia hanya pemberi kerja pun, apalagi kan sekarang apa namanya udah pakai NIK ya, Betul. udah pakai NIK, tohnya pada dasarnya semua warga negara punya NIK gitu kan. Iya. Nah, aku mau gabung sama suami aja deh gitu, itu gimana tuh caranya tuh si istri? Kalau kayak gitu kan lebih menguntungkan, nggak ada potensi kurang bayar tadi. Itu langkahnya seperti apa itu? Berarti sebelumnya mereka terpisah ya NPWP-nya, terus mau gabung nih istrinya. Oke. Jadi caranya kalau di era Cortex ini simple ya teman-teman. Kalau dulu itu harus pengajuan penghapusan NPWP istri bang. Agak ribet. Dihapus. Agak Oke, ribet. oke. Kalau sekarang cukup NPWP istri atau NIK-nya itu statusnya dinonaktifkan sebagai NPWP. Pertama itu dulu. Nah, kemudian setelah dinonaktifkan, NIK istri ini dicantumkan di FTU suami. Jadi kalau di Cortex, FTU itu ada mungkin sebagai oh iya, FTU itu Family Tax Unit atau bahasa Indonesianya Unit Pajak Keluarga. Oke, unit pajak keluarga ya. Ya, Oke. jadi nanti kalau di profil itu nanti ada di informasi umum ada Unit Pajak Keluarga bang, itu FTU namanya. Oke. Nah itu tambahkan NIK istri di FTU-nya suami. Suami. Biar menunjukkan bahwa oh ini satu kesatuan keluarga nih, satu kesatuan ekonomi. Oke. NPWP istri gabung suami. Terus statusnya kita masukkan si istri itu sebagai tertanggung. Karena ada pilihannya nih. Bisa beda kalau misalkan kita pilihnya bukan tertanggung. Contoh ada pilihannya kepala unit pajak lain. Pilihannya di situ. Kepala keluarga lainnya. Itu implikasinya apa itu kalau begitu? Itu untuk yang NPWP terpisah. Oh, itu otomatis pilihannya itu bakal kepala unit yang lain itu tadi bakal otomatis itu pilihannya atau memang kita yang memilih itu pilihan? Kita yang memilih. Jadi tergantung dari kita mau mutusin gabung atau terpisah. Kalau gabung ya berarti tadi NIK istri dinonaktifkan terus didaftarkan di FTU suami statusnya tertanggung. Oke. Tapi kalau mau terpisah ya dimasukkan di FTU suami, NIK-nya tetap aktif, tapi status di FTU-nya suami itu sebagai kepala unit keluarga lainnya. Oh, oke. Kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih. Oke. Jadi artinya dinonaktifkan dulu ya? Ya, NPWP-nya si istri ya? kalau mau gabung ya. Kalau mau gabung. Nah, kalau dia nonaktifkan nih, nah nanti di tempat kerjanya dia pakai NIK-nya si istri ini atau NIK si suaminya jadinya? Karena dia NPWP-nya udah gabung ceritanya. Ya, tetap pakai NIK istri, Bang. Masih bisa berarti ya? Masih NIK-nya bisa. itu? Tetap pakai NIK istri, masih bisa dia. Jadi jangan khawatir buat ibu-ibu yang NIK-nya gabung suami, nanti takut nggak bisa dibikin bukti potong di kantor, enggak kok. Itu tetap bisa nanti kebaca di Cortex. Jadi dia nanti pas dibuat bukti potong, dimasukkan NIK ibu, nanti akan ada muncul di bagian NITku, Bang. Oke. NITku tuh muncul NITku suami. Oh, tandanya NPWP-nya gabung gitu. Oh, itu penandanya itu Penandanya di situ. Tapi kalau NITku-nya muncul atas nama ibu, berarti NPWP terpisah. Oke, jadi mungkin ini informasi berharga bagi kawan pajak, khususnya yang bagi ibu-ibu ya. Artinya dalam pembuatan bukti potong sebenarnya udah ketahuan juga nih tempat kerjanya. NITku-nya kalau NITku suami artinya dia gabung sebetulnya. NPWP gabung, betul. NPWP gabung ya. Tapi kalau NITku-nya masih NITku istri ya pastikan lagi tadi yang dibilang oleh Mas Angga ada potensi kurang bayar tadi Mas Angga ya. Iya. Ada potensi kurang bayar tadi. Jadi ini mungkin informasi berharga bagi kawan pajak untuk memastikan kembali sebelum pelaporan SPT tahunan ya Mas Angga ya. Iya, betul. Artinya kalau belum ini ya sekarang masih bisa nih. Masih bisa nih Betul. nonaktifkan nih. Iya, gitu ya. betul. Oke, baik. Nah, kemudian yang sering ditanya lagi itu ini kan untuk karyawan kita bahas tadi Mas Angga. Nah, Oke. kalau yang non karyawan artinya kan dia mesti bawa
rekapan omsetnya. Oke. Itu kan rekapan omset sebagai dasar dia Betul. melakukan omset dia gitu kan. Betul. Nah, itu tetap dibawa juga tuh nantinya. Ini anggaplah UMKM ya Bang ya. UMKM. yang dia tiap bulan kan nyatet omset nih. Oke. Ya, karena itu sebagai dasar untuk kita ngisi di SPT kan. Sumbernya ya. Sumbernya. Kalau kita buka SPT-nya nih, nanti ada memang lampirannya Januari sampai Desember. Cuma kalau nggak ada catatannya kan nggak tahu juga ini isinya apa, berapa ratus ribu, juta gitu nggak tahu ya. Kalau daya ingatnya kuat ya. Iya. Kalau salah, Nah. tentu bisa berpotensi SPT-nya jadi nggak benar jadinya ya. Mas Angga, ya. Betul. Dan sebenarnya kan catatan omset itu juga fungsinya buat si pengusahanya ya, biar tahu pergerakan omsetnya gitu Bang. Untung apa rugi gitu kan. Oke. Biar kalau dia jualan tuh nggak rugi-rugi amat gitu. Maksudnya kalau jualan nggak ada keuntungan, masa ngapain jualan? Oh. Iya, taunya rugi atau untung dari mana? Dari Iya juga catatan ya, dari kan? catatan. Iya. Oke. Betul juga ya. Logika juga ya. Oke. Nah, apalagi nih kita udah sampai udah Ada yang belum dibahas nih kayaknya nih. apa itu? Pekerjaan bebas. Oh iya nih pekerjaan bebas. Katanya pekerjaan bebas itu kan sebenarnya syaratnya kan dia harus nyampein ini kan norma juga kan? Norma, betul. Apakah memang harus di konteks norma juga harus disampaikan juga? Tentu itu. Jadi kalau kawan pajak mungkin udah pernah ikut sosialisasi di KPP-nya, Oke. simulasi Cortex nih, itu kalau kita masukkan data NIK yang belum menyampaikan pemberitahuan norma, itu nggak akan bisa milih metode pencatatan Bang. Langsung dia sistemnya itu akan apa? Ngeblok. Pembukuan gitu. Ngeblok dia, muncul merah, error. Oh gitu. Pas kita pilih pencatatan, ternyata dia muncul merah. Anda tidak menyampaikan NPPN, jadi tidak berhak gitu. Jadi konsekuensinya apa tuh Mas? Kalau nggak nyampein, ya mau nggak mau jadi metode pembukuan dong. Oh, Tapi- ya, secara undang-undang begitu ya. Kan undang-undang begitu. Oke. Dan sebenarnya kan kalau secara ketentuan itu disampaikannya di 3 bulan pertama ya tahun pajak berjalan. Iya, Cuma Januari, sekarang Februari. kita lagi kasih relaksasi lah Bang lah istilahnya. Oke. Mumpung 2025 belum selesai, Bapak Ibu yang sebagai freelance Oke. pakai norma dari tahun ke tahun, segera sampaikan pemberitahuan norma sebelum 2025-nya berakhir. Oke. Ini masih bisa, biar nanti pas Baik, tahun baik. depan bisa tuh milih metode pencatatan. Baik. Jadi itu tadi kawan pajak satu informasi yang penting juga mungkin bagi kawan pajak bahwasanya bagi kawan pajak yang selama ini menggunakan norma dalam penghitungan penghasilan netonya ya, Mas Iya. Angga ya. Jadi jangan lupa untuk menyampaikan pemberitahuan Betul. NPPN, NPPN. norma penggunaan penghasilan neto ya. Karena nanti katanya di sistem Cortex ini kalau kita memilih norma tapi kalau kita belum beritahu itu nanti keblok. Iya, sistemnya udah tahu dia. Oke. Dan katanya ada relaksasi ya Mas Angga ya? Ya, Ada relaksasi. masih bisa sampai akhir tahun ini kita pemberitahuan norma, Bang. Baik. Jadi Jadi- itu kawan pajak ya. DJP baiklah. DJP baik, Di oke. sistem baru peralihan kita kasih ya Relaksasi. relaksasi kemudahan. Baik, oke. Jadi bagi kawan pajak yang menggunakan norma, jangan lupa kalau belum menyampaikan norma masih ada waktu, silakan nanti ajukan pemberitahuan penggunaan normanya, karena masih diperpanjang katanya ya. Ya. Oke. Biasanya ada yang nanya caranya gimana, Bang? Oke, gimana caranya Mas Angga? Caranya bisa lewat Cortex, Bang. Jadi balik lagi, pastiin Bapak Ibu udah bisa login dulu Cortex. Oke. Nah, kalau udah nanti- Lagi-lagi harus login Cortex. Iya. ya? Baik. Terus nanti ke menu layanan wajib pajak, Oke. permohonan, Oke. layanan administrasi, Bang. Oke. Terus nanti tinggal cari aja, bisa di search kok. Oke. NPPN. Nanti muncul tuh sub layanannya AS berapa gitu. Oke. Kan di sebelah kiri tuh kadang muncul tuh daftarnya kan. Iya. Nah, di situ ketemu nih NPPN, pilih, klik submit kan. Nah, itu belum selesai. Pilih alur kasus. Lalu maksud sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri itu ya. Kadang kalau yang pertama kali begitu klik submit mikirnya udah selesai. Ternyata Mas Ulang nih, udah langsung log up gitu ya. iya, padahal harus ngisi alur kasus. Nah, di situ kita ngisi semacam ya data-data informasinya lah. Baru nanti ada tombol kirim apa submit lah gitu. Oke. Jadi sebetulnya kayak pastikan juga kalau kita di pajak kan kalau kita membuat permohonan pasti ada buktinya sebetulnya. Betul. BPE-nya ya. Ada. bukan elektronik. Artinya ya pasti kan si kawan pajak ini nanti kalau menyampaikan NPPN pun udah bisa download apanya tadi Buktinya ya. tadi. Artinya menandakan udah Iya. selesai tuh. Ah, ah. Oh, udah nyampe Dan permohonan.
karena dia namanya pemberitahuan, jadi nggak ada istilahnya persetujuan. Beda dengan permohonan ya Bang ya. Iya juga ya. Oke, nah itu tadi mungkin kawan pajak sebenarnya hal-hal yang paling banyak ditanyakan dulu nih, yang sering kawan pajak tanyakan ke kantor kita Mas Anda. Iya. Nah, tapi kalau bicara praktek sebetulnya, karena ini kita sebetulnya podcast ya, tentu nggak bisa kita praktekin sebetulnya, artinya kita nggak bisa praktekin. Tapi sebetulnya apakah memang KPP itu sekarang ini mengadakan semacam ini nggak Mas Angga? Kelas pajak untuk kami maunya praktek sih Pak, kalau dengar-dengar ini kami nggak ada gambaran, itu gimana Mas? Oke. Jadi memang agendanya DJP itu sampai akhir tahun nanti akan mengedukasi wajib pajak terkait SPT tahunan era Cortex Bank. Jadi nanti setiap KPP itu pasti ada kelas pajaknya oleh tim penyuluhnya. Pasti itu ya? Pasti. Kayak kita Gambir 2 itu setiap Rabu dan Kamis jam 8:30. Rabu dan Kamis? 8:30 pagi. Itu. Nah, mungkin nanti di KPP Bapak Ibu tergantung nanti hari apanya dan jam berapa. Biasanya kita kirimkan undangan dan juga kalau dari kita bikin open registrasi juga ya, selain yang kita undang gitu. Kalau ada yang mau gabung gitu. Jadi itu tadi ya kawan pajak. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang pengen praktek langsung nih gitu kan. Artinya coba ditanya dulu ke KPP yang terdekat aja tuh, atau KPP terdaftarnya misalnya kan. Apakah ada diadakan kelas pajak, saya mau praktek langsung sebelum nanti begitu tahun 2006 kan, ya kalau bisa dari sekarang belajar lebih bagus tentunya kan. Baik, jadi mungkin daftar pertanyaan sebenarnya cukup banyak ya, udah banyak terjawab oleh Mas Angga. Tapi ada lagi mau disampaikan Mas Angga sebelum kita tutup sesi podcast kita ini? Kalau Bapak Ibu, teman-teman pajak semua mungkin mau nyobain simulatornya itu ada juga Bang. Nanti ketik aja di Google simulator Cortex itu nanti ada. Jadi gambaran aplikasi SPT tahunan Cortex seperti apa itu ada. Kalau di Cortexnya OWP sebenarnya udah belum bisa diakses tuh, yang SPT tahun 2025 udah diakses tuh, udah bisa atau belum? Kalau ke menu SPT-nya kita bisa, tapi pas periodenya nggak muncul Bang, karena sekarang kan 2025 belum selesai. Maka nanti periode 2025 itu masih belum ada, belum muncul, belum kebuka. Tapi kalau simulator tadi, itu mau nyoba? Ya, nanti bisa di situ. Jadi itu kawan pajak ya. Jadi bagi kawan pajak yang pengen mencoba-coba gimana sih tampilannya, isinya gitu nantinya, boleh nanti coba di simulator yang sudah disediakan oleh DJP juga. Tutorial di YouTube juga banyak Bang. Nanti cek aja. Di YouTube juga banyak. Di Dijen Pajak RI itu udah ada playlistnya khusus SPT tahunan Cortex, dari badan, yang jasa, manufaktur, sampai OP yang karyawan, pengusaha, UMKM, ada semua. Siap. Udah terlihat. Jadi mungkin itu kawan pajak. Kita juga lihat waktu kita juga udah sepertinya cukup ya. Udah cukup untuk sesi SPT tahunan ini. Nanti mungkin kalau bagi kawan pajak yang mau bahas apa nih, boleh nanti kasih komentar di kolom komen ya. Kasih komentar di kolom komen. Pak, bahas ini dong di podcast selanjutnya, kita atau di IG Live selanjutnya. Nanti kita coba kalau kita lihat, kalau kita cocok ya kita buatkan tema itu. Oke, jadi untuk itu sekian dari kami di acara podcast Jagadu Jagadu Podcast ya, Jagadu Podcast. Sampai ketemu lagi di Jackpot berikutnya. Saya Andi Ginting pamit. Saya Arya Erlangga. Sampai jumpa. Thank you, dadah.